Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Dwiana Novita, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023, jurusan Pendidikan Fisika di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan NIM 952023511. Saat ini saya mengajar di SMA NU Panunggalan, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, pukul 9.00 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 materi hukum HUK dengan model pembelajaran problem based learning dan metode praktikum. Dan ini adalah kartu peserta uji kinerja saya. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, salah satu siswa ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baiklah, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, semuanya saya minta untuk berdiri. Saya cek kerapian kalian dulu dan kebersihan dari kalian. Sampah nggak ada, nggih, bersih kelasnya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Oke, baiklah, saya cek kehadiran terlebih dahulu. Ahmad Nur Miftahul Ilham, Alfiana Nur Aini, Amelia Sakina, Wida Amelia, Nina Pratiwi. Hadir semua, nggih? Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke materi pada pembelajaran kita hari ini, yaitu terkait apa? Hukum HUK. Semua masih semangat ya? Masih. Semangat pagi? Pagi. Oke. Aplaus untuk kita semua. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hukum HUK, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terkait materi apa yang sudah kita pelajari di bab pertemuan sebelumnya. Terkait tentang apa? Iya, besaran-besaran yang terdapat di dalam elastisitas. Ada berapa saja? Yang pertama ada tegangan, yang kedua regangan, dan yang ketiga ada modulus Young. Oke, baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menyelidiki hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas.
Yang kedua, peserta didik mampu melakukan percobaan hukum hoax menggunakan alat dan bahan sederhana. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menghitung konstanta Pegas berdasarkan rumus dari hukum Hooke. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, apa itu hukum Hooke, bagaimana hukum Hooke itu bunyinya, silahkan kalian buka HP-nya. Kita akan masuk ke pretest. Jadi pada awal pembelajaran kita akan melakukan uji coba pembelajaran dengan melalui sebuah pretest. Linknya sudah saya kirim di grup nggih. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Oke, sudah ya, cukup ya. Sekarang perhatikan apa yang ada di depan. Itu ada dua buah gambar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Dari 2 buah gambar itu, siapa yang berani mendeskripsikannya? Oke, silakan Mbak Amel. Ketapel, itu gambar yang nomor 1. Oke, terus yang gambar yang kedua, siapa yang berani mendeskripsikannya? Silakan, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Mbak Ita, silakan. Gambar dari skok motor. Lah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Amel dan juga Mbak Ita, gambar yang pertama betul, itu ada seorang anak yang sedang bermain ketapel. Lah, kalian lihat gambar yang pertama, ketika anak itu menarik ketapelnya, ketapel itu terbuat dari apa atau pegangannya kan dari kayu. Lah, yang untuk menariknya itu bahannya dari apa? Karet. Ketika batu yang digunakan untuk melepaskan ketapel tersebut, otomatis kan batunya nanti akan terlempar dan karet itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu penjelasan terkait minggu kemarin ya, ada yang namanya elastis. Sifat dari benda ketika diberikan gaya akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah gambar dari skok yang ada di sebuah sepeda motor. Ketika skok itu dimuati oleh beban, ada orang ya yang menumpang, yang duduk di belakang motor, otomatis kan skoknya nanti akan naik turun ya. Lah, ketika nanti orang yang berada di belakangnya itu turun, berarti kan sudah nggak ada menumpangi, pegas itu juga akan kembali ke posisi semula. Lah, itu adalah contoh penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang perhatikan lagi. Ini ada permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini secara berkelompok. Itu ada gambar apa namanya? Spring bed. Di situ ada sebuah ilustrasi. Mega selalu tidur dengan nyenyak karena kasur spring bednya yang nyaman dan empuk. Suatu hari, saudara-saudara Mega dari luar kota datang mengunjungi rumahnya. Ia memiliki 4 saudara dan akan tidur di kamarnya secara bersamaan. Jadi satu spring bed itu akan diisi oleh berapa orang? 5. Lah, namun keesokan malamnya Mega merasa tidak nyaman tidur di kasur spring bed. Karena apa? Ada bagian spring bed kasurnya yang tidak beraturan keadaannya. Lah, permasalahannya berdasarkan permasalahan di atas, mengapa Mega tidak lagi merasa nyaman tidur di kasurnya? Lah, ini nanti sebuah permasalahan yang akan kita selesaikan secara berkelompok. Dan untuk mencari jawabannya, saya kasih gambaran terlebih dahulu. Gambarannya adalah seperti ini.
Ketika benda diberi gaya, benda itu akan berubah bentuk atau ukurannya. Nama lain dari ukuran itu adalah deformasi. Karena mendapat gaya, maka ada molekul-molekul benda akan bereaksi dan memberikan gaya untuk menghambat deformasi itu. Gaya yang diberikan pada benda dinamakan gaya luar, sedangkan gaya reaksi oleh molekul dinamakan gaya dalam. Ini adalah gambaran permasalahan yang akan kita selesaikan ketika kita kaitkan dengan orientasi masalah terkait spring bed tadi ya. Baiklah, sebelum kita selesaikan permasalahan tadi, kita belajar dulu terkait apa itu hukum Hooke. Bisa dilihat di depan bahwa hukum Hooke pertama kali ditemukan oleh siapa? Robert Hooke. Itu nama dari ahli fisika yang mengemukakan terkait hukum Hooke. Sifat pegas seperti yang dinyatakan oleh hukum Hooke tidak terbatas pada pegas yang diregangkan. Pada pegas akan dimampatkan juga berlaku hukum Hooke selama pegas masih pada batas elastisnya. Nah, di sini ada bunyi dari hukum Hooke. Siapa yang mau membacakannya dari slide di depan? Bunyi dari hukum Hooke. Mas Khoir menyatakan bahwa jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Oke, itu adalah bunyi dari hukum Hooke. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Khoir secara matematis nanti, maka dapat dituliskan bahwa persamaan di dalam hukum Hooke bahwa tadi kan ada besarnya gaya dan pertambahan panjang. Gaya sendiri itu kan disimbolkan dengan F, sedangkan pertambahan panjang disimbolkan dengan delta X. Dari dua besaran ini maka ada istilah yang namanya K. K itu adalah besaran dari konstanta pegas. Sehingga dari persamaan hukum Hooke dapat dituliskan bahwa besarnya F sama dengan hasil kali dari K dikali dengan delta X. Masih ingat F besaran dari apa? F besaran gaya dengan satuannya adalah Newton. Tadi K adalah konstanta pegas, memiliki satuan apakah itu? Newton per meter. Delta X pertambahan panjang. Panjang benda satuannya adalah meter. Dari persamaan hukum Hooke ini bisa dipahami? Bisa. Mainnya dikurangi, bilang. Coba dari jawaban Aina. K sama dengan F per delta X. Benar apa salah ini? Benar ya, dalam mencari konstanta adalah gaya dibagi dengan pertambahan panjang. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Dari apa yang sudah ada di depan, contoh soal, sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sebesar 200 Newton per meter. Ketika sebuah gaya 100 Newton diberikan pada pegas tersebut, tentukan berapa perubahan panjang pegasnya. Dari ilustrasi soal tersebut, besaran yang diketahui apa dengan apa? Konstanta pegas dengan gaya. Lah yang ditanyakan apa? Pertambahan panjang delta X. Jadi ada yang di sini, ada yang mau maju mengerjakan mencari delta X-nya itu berapa? Tadi persamaan delta X sudah ada di depan ya. F per K. Ayo, siapa yang mau maju? Mbak Amel, silahkan.
Oke, baiklah, silakan diperhatikan apa yang sudah Mbak Amel kerjakan. Tadi besaran yang diketahui betul ya. K dan F, K-nya 200 Newton per meter dan F-nya 100 Newton. Yang ditanyakan adalah delta X. Tadi mencari delta X, F per K. 100 dibagi 200, betul ya, kita coret dulu sehingga diperoleh 0,5 meter. Betul, kasih aplaus untuk Mbak Amel. Oke, baiklah, dari apa yang sudah saya jelaskan, dari hukum Hooke, bunyinya, persamaannya, dan juga contoh soalnya, bisa dipahami semua nggih? Oke, sekarang kita akan belajar terkait contoh hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 6. Yang pertama ada pada sebuah pegas pada penyetel jendela. Yang kedua pegas pengaman di pintu mobil. Yang ketiga gantungan baju. Yang keempat pegas pada alat pengukur. Dan yang kelima pegas di mobil dan sepeda. Yang terakhir yaitu pada sebuah matras dan kasur. Itu adalah 6 contoh dari hukum Hooke di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pembentukan kelompok. Kita langsung saja, nanti yang saya panggil langsung muter ke kelompoknya masing-masing ya. Ini nanti di sini kelompok 1, belakangnya kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kita demonstrasikan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan pada kegiatan hari ini. Mas Koir tolong dipasangkan pegasnya di sini. Mbak Amel masangkan karet di sebelahnya sini. Ini adalah LKPD untuk kelompok 1 ya. LKPD untuk kelompok 2. LKPD kelompok 3. Dan LKPD kelompok 4. Semuanya perhatikan dulu di depan. Langkah pertama nanti yang akan kalian lakukan, semua sudah menerima LKPD masing-masing ya. Di LKPD tersebut itu ada alat benda dan X0, X dan massa benda. Langkah pertama ini adalah apa namanya? Karet. Sedangkan benda yang kedua namanya adalah par atau pegas. Langkah pertama nanti kalian hitung dulu panjang dari masing-masing karet dan juga pegas. Ini adalah sebagai panjang awal atau X0. Setelah itu minta tolong Mbak Amel menggantungkan batu dan Mas Koir menggantungkan bola bekel. Bola bekel pada karet, sedangkan pegas pada batu. Kita lihat juga. Iya, kita lihat tidak apa-apa. Ya, perhatikan apa yang sudah dilakukan oleh teman kalian ketika karet ditambahi dengan apa ini namanya? Bola bekel ya. Otomatis kan panjangnya bertambah. Lah, nanti pertambahannya berapa? Kalian ukur menggunakan yang namanya penggaris. Diukur panjangnya berapa. Lah, ini nanti sebagai X. Kalau sudah sama, ini pegas juga sama. Setelah ditambah batu, dia kan juga bertambah panjang. Lah, pertambahan panjang dari batu itu berapa? Gitu ya. Tapi sebelumnya kalian ukur dulu massa dari dua buah benda ini. Dari demonstrasi ini bisa dipahami apa yang akan kita lakukan hari ini? Bisa. Mas Koir, Mbak Amel, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
Oke, sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan perwakilan kelompok mengambil alat dan bahan yang ada di depan. Mulai dari statif, batu, pegas, karet, dan neraca. Sambil dibaca ya alat dan bahan yang diperlukan di LKPD-nya itu apa saja. Kelompok 1, karet, bola bekel, pegas sama batu. Karetnya ada sudah, bola bekel. Sebelum memulai perhatikan dulu. Nah, ini dia cara menggunakan neraca. Oke, sudah. Sekarang apa yang sudah ditampilkan di video tadi terkait pengukuran neraca bisa langsung dipraktekkan ya. Dihitung dulu massa dari benda yang ada di LKPD itu berapa. Sambil dibaca petunjuk yang ada di LKPD masing-masing. Tadi dikalibrasikan sudah dulu. Diukur dulu ya, Mas, panjangnya berapa. Terus setelah itu massa dari benda yang kedua batu juga sudah ya. Nah udah, terus panjang dari pegas dan karet sudah dihitung tadi. Nah setelah ditambahi massa, terus ini batunya juga ini diikatkan ya enggak apa-apa. Dilebokno ngono enggak apa-apa, penting ya. Masanya dikonversi dulu. Enggak usah. Kan panjangnya satuannya senti kan, jadi nggak usah dikonversi. Nah ini kan mengalami pertambahan panjang, silakan diukur menggunakan penggaris berapa pertambahan panjangnya. 100.000. Ini kan nggak dirubah, nggak apa-apa Mas Air. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi tetap 10 toh. Terus ini nanti dikalikan dengan terus dia nggak apa-apa, ini beda satuannya kan 10. Terus, ini nanti delta X nya tadi udah dicari toh, X nya berapa, X0 berapa, dikurangi dulu baru mencari K dengan rumus hukum Hooke ya. Setelah itu nanti digambar menggunakan penggaris toh, gambar grafiknya, terus diambil kesimpulannya gitu nggih. Bisa ya, kalau Bapak nggak ada masalah ya. Di sini F-nya batasannya berapa? 352 ini. 352 sama 4. Lah, berarti kamu buat di sini 352, 352. Enggak apa-apa. Nampun X-nya berapa? 1 sama 15. Berapa ini? Ini 1 cm yang sama? Oh. Kebetulan sama ya. Dari X min X0 nya 14,5 dikurang 15. Oh iya wis toh enggak apa-apa. Berarti nanti berarti kan nanti meskipun ini beda gayanya tambah satu garis, X-nya di situ satu. Garis narik garisnya dari sini atau dari titik? Sini toh. Dari titiknya. Gitu. Terus nanti kamu buat grafik lurus ke sana. Terus disimpulkan ketika massanya lebih besar berarti K-nya bagaimana, delta X-nya bagaimana gitu.
Udah, silakan dilengkapi. 3 ya. Alfiana, Dini, Ita. Oke, baiklah, sudah semua ya. Sekarang kita sebelum masuk ke sesi presentasi, saya mau kalian semua berdiri. Yuk, berdiri dulu. Agak maju ke depan, enggak apa-apa, yang belakang. Berdiri dulu. Masih semangat ya? Semangat. Kita sela dengan ice breaking dulu sebentar. Jadi, cari pasangan masing-masing. Jadi saling berpasangan. Koir sama Ilham, Pamuka sama Nanda, Husnul sama Nira. Minta salah satu kelompok ini, sini Ilham sama Koir. Ini sebagai, perhatikan depan ya, saling berhadapan. Terus tangannya gini. Terus yang, lah gosek. Sini ya, terus di atasnya, terus tanganmu lagi, terus atasnya lagi. Ketika nanti kalian nyusun seperti ini ya. Ketika saya bilang up itu artinya naik atau atas ya. Berarti nanti yang bawah naik ke atas, up. Kalau saya bilang down, berarti yang atas turun, down. Sampai nanti ketika saya bilang boom, boom, itu artinya nanti yang atas sendiri memukul bawahnya, tapi jangan sampai kena, gitu ya. Menghindar, kalau mau dipukul menghindar, jangan sampai kena pukulan yang tangan di atas. Kita praktekkan dulu ya sebelum kita simulasikan dulu. Bisa dimulai sebentar. Perhatikan temenmu nanti, teman-teman perhatikan Ilham sama Koir ya. Wes bisa dimulai Ham. Up, up. Ya, yang bawah lah, jangan yang tengah langsung naik ke atas, urut ya, urut. Up, 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 down, down, boom. Nah, gitu maksudnya. Paham ya? Oke, langsung kita mulai. Fokus dulu ya. Oke, sudah? Tangannya disusun. Oke, kita mulai. Dengarkan aba-aba dari saya. Up, 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 down, 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 up, down, boom. Boom, harusnya mukul. Mira gak fokus. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi presentasi. Kelompok 2 ya, perwakilan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil pengamatan yang kami lakukan yang beranggotakan Aina Liana Faizati, Himatul Setia Aulia, Novi Astuti, Yufi Naila, Retno Mukti Sari. Yang pertama akan disampaikan oleh Aina. Dari hasil pengamatan yang kami dapatkan dari data berikut, dengan alat karet benda gembok memiliki massa 142,15 gram dengan X0 14 dan X1 nya 14. 23 alat pegas dengan benda batu memiliki massa 111,4 dengan X011 dan X13. Yang kedua akan dibacakan oleh Yufi. 400 dengan gaya 111,4
1421,5 dengan delta X 9 dan cos theta 157,94. 2 batu dengan gaya 1414 dengan cos theta 2 delta X dengan cos theta 557 dan grafik akan digambarkan oleh Kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan adalah semakin besar gaya maka pertambahan panjang pegas akan semakin panjang. Konstanta pegas dapat berubah nilainya apabila bekas-bekas tersebut disusun menjadi rangkaian. Dari apa yang telah kami sampaikan, ada yang ditanyakan? Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Ketika gaya yang diberikan pada sebuah pegas besar, apa yang akan terjadi dengan konstanta pegasnya? Yuk, yang mau menjawab. Dari pertanyaan kelompok 2 saya akan menjawab. Jadi jika konstanta Gaya. delta X-nya besar, maka gaya dengan tambahan panjang akan semakin besar, maka konstanta pegas akan semakin kecil. Dari apa yang dijawab oleh kelompok 2, ketika gaya itu besar, maka konstanta pegasnya itu akan semakin kecil. Jawaban dari kelompok 2, kelompok 3 bisa menerima? Bisa. Oke, sesuai dengan apa yang kamu praktikumkan? Oke, sudah, silakan boleh ditutup. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok tadi yang maju nggak ada yang ditanyakan, nggih? Sudah paham semua ya? Sekarang alat dan bahan yang sudah kita gunakan untuk praktikum, minta tolong dikembalikan ke depan dulu semuanya. Sudah semua, nggih? Sekarang fokus ke depan lagi. Oke, kita kembali ke permasalahan kita tadi yang pertama, terkait permasalahan yang dialami oleh siapa? Mega. Dia merasa, mengapa Mega tidak lagi merasa nyaman tidur di kasurnya? Solusinya bagaimana? Kita kaitkan dengan apa yang sudah dijelaskan atau dipresentasikan oleh kelompok yang maju tadi. Kalau kalian perhatikan dua grafik ini ya. Grafik yang pertama, ketika gaya yang diberikan itu kecil, gayanya sebesar 1114, maka diperoleh delta X-nya adalah 2, pertambahan panjangnya. Sedangkan ketika gayanya 1421,5 Newton, ternyata menghasilkan delta X-nya adalah 9. Kita bisa simpulkan, ternyata dengan perbandingan grafik yang kedua, di sini adalah 800 memperoleh delta X-nya adalah 2,5. Dan ketika di sini adalah 1300, ternyata diperoleh X-nya adalah 22. Lah, ini kan juga bisa inti dari kesimpulan dua grafik ini sama ya. Ternyata semakin besar gaya yang diberikan oleh sebuah benda, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar atau panjang. Untuk konstanta pegasnya bagaimana? Akan semakin kecil. Kita kaitkan dengan ini tadi. Oh, ternyata permasalahan ini tadi bisa diselesaikan dengan karena
tadi Mega yang meniduri kasur spring bed itu 1 orang dibandingkan dengan 5 orang, ternyata kan gayanya semakin besar ya, sehingga mengakibatkan pegas itu delta X-nya tadi semakin besar dan konstantanya semakin kecil. Nah, itulah penyebab pegas atau per yang ada di spring bed itu tidak lagi nyaman untuk digunakan. Nah, solusinya bagaimana? Dengan cara mengurangi massa pada beban pada spring bed itu ya. Dari permasalahan kita hari ini sudah terpecahkan ya solusinya ya. Ada yang ditanyakan? Udah paham ya? Oke. Selanjutnya, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, tadi faktor yang mempengaruhi konstanta sebuah pegas itu apa? Yang pertama ada gaya, terus yang kedua ada pertambahan panjang pegas. Semakin besar gaya, maka pertambahan panjangnya akan semakin besar. Semakin besar pertambahan panjang dan gaya sebuah benda, maka konstanta pegasnya akan semakin kecil. Itulah pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian buka HP-nya. Di situ ada link untuk mengerjakan soal post test. Oke, sudah semua ya, sudah mengisi refleksi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Menyenangkan tidak? Bagian mana yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita hari ini? Praktikum. Oke, bisa ya mempelajari, melakukan apa, pengukuran menggunakan apa tadi? Yang namanya neraca. Terus untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian pelajari susunan pada pegas. Susunan pegas itu ada 2 ya, seri dan paralel. Nah, itu nanti yang akan kita pecahkan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan berkemas. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa agar apa tadi yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak doa mulai. Oke, baiklah, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke.